Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang dengan sistem terapi pijat turut. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, dalam posisi tengkurap. Kaki kiri kita oles dengan minyak. Kemudian kita urut atau kita pijat secara berulang-ulang sehingga didapatkan kaki yang lemes, rileks, dan nantinya akan fresh kembali. Dalam ini saya menggunakan minyak zaitun, di mana minyak ini akan berfungsi sebagai yang pertama sebagai pelumas kulit, yang kedua nutrisi bagi kulit, dan yang ketiga sarana untuk pembersihan kotoran-kotoran yang melekat pada kulit. Seperti yang Anda saksikan pada video ini ya, kaki kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Kemudian setelah itu kita lipat dalam posisi 90 derajat dan kita pijat lagi. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian menginjak pada telapak kaki, kita berikan pijat refleksi, dimana dengan menyentuh bagian-bagian tertentu pada telapak kaki yang seperti Anda lihat pada diagram ini, maka dapat menstimulir saraf sehingga dapat mengobati organ-organ tubuh yang mengalami disfungsi atau kelainan, atau juga yang disebut semacam penyakit. Jari kaki kita pijat dan kita tarik lembut. Kemudian telapak kaki kita tekan-tekan ya. Setelah itu kaki kita lipat sambil tangan kita bagian kiri memijat pantat ya. Sehingga nanti kaki akan rileks dan kaku-kaku serta kemang-kemang yang ada di kaki bisa hilang. Pemijatan refleksi ini sangat penting sekali bagi kebugaran, kesehatan, dan kenormalan organ tubuh kita. Kemudian setelah itu kita lanjut pada kaki bagian kanan, masih dalam posisi tengkurap. Caranya sama, kaki kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha. Jadi arahnya dari bawah menuju ke atas, dan kita ulang sampai beberapa kali sehingga kaki kanan didapatkan kaki yang lemes, tidak kaku, dan capek-capek akan hilang.
Yang perlu diperhatikan, minyak harus cukup. Hal ini sangat penting sekali diperhatikan karena kalau kekurangan minyak itu akan tubuh atau kulit bisa menjadi memar dan terasa sakit. Jadi dengan pelumasan minyak ini secara optimal, maka kaki tidak mengalami memar dan sakit. Perlu diperhatikan bahwa tujuan dari pijat ini, jadi tujuan dari terapi pijat urut itu yang pertama adalah pelemasan otot. Yang kedua itu mengusir asam laktat, di mana asam laktat ini adalah biang keladi kecapean. Yang ketiga menstimulir saraf serta hormon. Dan yang keempat merupakan sarana pembersihan kulit ya, pembersihan kulit dengan minyak ya, sehingga kulit yang mungkin agak kotor ya akan secara otomatis pula dibersihkan karena pemijatan yang dipakai ini adalah jenis pijat urut, jadi semacam digosok. Ini berbeda sekali dengan pijat biasa. Kalau pijat biasa itu cukup dipijat-pijat biasa, dan kalau terapi pijat urut ini harus melepas baju dan pakai sarana minyak ya, karena pijat urut ini lebih dipentingkan pada menggosok-gosok kulit ya, dengan penekanan yang tertentu dan terukur. Sama seperti pada kaki yang sebelah kiri, kaki sebelah kanan, pada telapak kaki juga kita beri pijat refleksi ya. Kemudian setelah itu kaki kita lipat sambil di daerah pantat itu kita pijat-pijat ya, sehingga benar-benar daerah kaki, daerah pangkal paha dan pantat itu akan menjadi rileks. Kemudian setelah kaki kiri, kaki kanan sudah selesai dipijat, kita lanjutkan dengan pemijatan kedua kaki. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Dua kaki kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara bersama-sama. Sehingga didapatkan hasil kaki yang rileks, lemes, tidak kaku. Dan setelah itu kita lipat keduanya secara bersamaan, kita lipat. Ini bagi pemula mungkin merasa sakit, terutama di sekitar pangkal paha depan. Kemudian setelah itu kita lanjut ke bagian pantat atau bokong. Pantat kita pijat-pijat secara berulang-ulang, dan apabila pemijatan itu dirasa kurang kuat, kita bisa menggunakan siku kita dengan dilipat 90 derajat dan kita tekan-tekan memakai siku kita. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Efek samping dari terapi pijat urut ini biasanya ada detox ya. Mana detox itu pada umumnya ya
itu akan sering buang air kecil, 2 mungkin mencret, tidur yang terlalu lelap, atau bahkan badan agak sakit ya, atau gemberges, atau sedikit jarum ya, kemeng-kemeng, itu tidak ada masalah, tidak apa-apa, dan tidak perlu diobati karena itu merupakan detoksifikasi dan merupakan sarana pengobatan, yang mana tentu saja pengobatan secara mandiri. Jadi tubuh sendiri itu bisa mengobati bagian-bagian yang mengalami kelainan atau disfungsi sehingga bisa normal kembali tanpa minum obatnya. Kemudian setelah pantat, kita lanjut pada pinggang sampai ke punggung dan bahkan nanti sampai ke kepala ya. Pinggang kita pijat dari pinggang sampai ke punggung ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Ini tujuannya sama untuk pelemasan. Dan yang tak kalah pentingnya juga menstimulir saraf yang ada di tulang belakang ya. Jadi di dalam sumsum tulang belakang, di tulang belakang itu ada saraf-saraf yang juga mengendalikan organ-organ tubuh. Itu kita stimulir dengan cara pemijatan seperti ini. Dan bagian pangkal tangan, pangkal lengan atau entong-entong itu kita pijat-pijat. Kedua pangkal lengan kita pijat-pijat. Itu akan memberikan sensasi yang enak. Serta kita lanjut ke daerah punggung. Punggung ini yang kemeng-kemeng sakit itu akan sembuh ya. Caranya seperti Anda yang lihat pada video kali ini, yang kita tekan-tekan. Mungkin kita merasa tabu ya, karena sistem terapi pijat urut ini harus melepas pakaian, karena kita harus bersentuhan langsung dengan tubuh dan menggunakan sarana minyak agar tidak terjadi lecet atau memar ya. Dan apabila pemijatan kurang kuat ya, kita bisa menggunakan siku kita seperti yang kita lakukan pada pantat tadi. Siku kita lipat 90 derajat dan kita gunakan untuk menekan-tekan ya. Namun demikian harus secara terukur dan dikonfirmasi. Ada orang yang suka dengan pemijatan ringan, pemijatan kekuatan sedang, dan bahkan suka pemijatan keras. Masing-masing orang berbeda-beda. Kemudian setelah sampai punggung ya, si terapis mengambil posisi dari atas. Itu tujuannya untuk mempermudah pemijatan sehingga pemijatan menjadi efektif dan tidak terlewatkan. Dan kita lanjut ke kepala. Dalam posisi tengkurap tadi ya, bagian kepala kita pijat-pijat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Sambil kita stimulir saraf bagian kepala
Jadi dengan rambut kita tarik-tarik ya. Telinga kita tarik atau kita jewer. Ini bagi penderita vertigo akan bisa menyembuhkan vertigo ya. Jadi silakan dicoba kalau Anda misalkan sakit vertigo, dua telinga secara bersamaan Anda tarik-tarik atau jewer, nanti akan mengurangi bahkan menyembuhkan vertigo ya. Kemudian kita pijat bagian leher samping kiri maupun kanan secara bergantian. Dan di atas telinga itu kita pijat-pijat ya, pijat-pijat lembut. Itu akan memberikan sensasi enak sekaligus rileks. Dan perlu diperhatikan di daerah leher itu karena juga banyak mengandung saraf yang vital, alat-alat yang vital seperti kerongkongan dan sebagainya. Itu harus hati-hati dan terukur agar tidak terjadi efek samping yang justru merugikan. Kemudian setelah pinggang sampai punggung dan sampai kepala selesai, kita lanjut pada tangan ya. Kali ini tangan sebelah kanan masih dalam posisi tengkurap. Kita pijat ya. Dari pangkal tangan sampai pangkal lengan secara berulang-ulang. Caranya sama seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Dan jangan lupa pada telapak tangan itu bisa kita berikan sentuhan pijat refleksi seperti halnya pada kaki. Jadi telapak tangan kita pijat-pijat ya. Ada pola-pola tertentu itu akan bisa menyembuhkan organ-organ yang bermasalah, sehingga organ-organ yang mengalami kelainan atau disfungsi dapat kembali normal lagi untuk bekerja. Di sela-sela jari ya, juga kita pijat-pijat lembut. Ini cirinya kalau ada masalah pasti kita merasa kesakitan, tapi kalau tangan tidak ada masalah atau organ tubuh tidak ada masalah maka biasanya tidak merasakan sakit ya. Setelah itu tangan kita lipat ke belakang dalam posisi istirahat kalau dalam barisan. Dan kita lanjut pada posisi tangan sebelah kiri. Kalau tadi sebelah kanan, kali ini sebelah kiri dalam posisi tengkurap. Caranya sama. Mungkin Anda merasa kurang praktis ya, karena harus dipijat melalui beberapa proses ya, dan cenderung membeli obat untuk sekedar mengatasi kecapean. Hal ini perlu ditinjau kembali bahwa obat yang kita minum itu akan terdapat residu, dan residu itu tidak bisa terurai dan terakumulasi di dalam tubuh, di mana akumulat itu tadi akan dapat menjadi biang keladi penyakit yang lain, misalnya kanker ya. Jadi silakan pilih ya. Memang masing-masing ada kemudahan, efek positif dan negatifnya ya. Tapi inilah cara alami yang sudah diturunkan oleh nenek moyang kita, merupakan pengobatan turun-temurun yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tangan kita lipat ke belakang sama seperti yang pada tangan kanan, dan pangkal tangan atau entong-entong kita pijat-pijat seperti itu.
sehingga akan terasa enak dan rileks ya. Selanjutnya, langkah kedua, terapi pijat turut dalam posisi telentang ya. Pertama-tama kaki kita oles minyak ya, kemudian kita pijat kaki sebelah kanan, dan jangan lupa kita kontrol ya, apakah ada kelainan. Misalkan kalau sakit pinggang itu bisa disembuhkan melalui penekanan antara ya, sendi lutut sampai seputar pergelangan kaki itu ya. Biasanya kalau kedua titik itu kita pijat dan ada bermasalah dalam misalkan saja tulang belakang ya, yang kemang itu akan terasa sakit. Setelah itu kita angkat ya, kaki kanan dalam posisi telentang ya, kita angkat dan kita pijat lagi, arahnya tetap sama. Kemudian kaki kita lipat ke depan ya. Ini harus dengan hati-hati karena biasanya terasa sakit ya, apalagi yang jarang digerakkan. Untuk kaki-kaki yang jarang digerakkan, jarang berolahraga itu agak terasa sakit ya. Dan harap diperhatikan pula bagi penderita pengapuran. Kalau terjadi pengapuran tulang itu tidak boleh diperlakukan dengan cara seperti ini, karena nanti bisa menimbulkan permasalahan sendiri ya. Dan setelah kaki sebelah kanan, kita lanjut pada kaki sebelah kiri dalam posisi telentang. Caranya sama seperti pada kaki yang sebelah kanan, tetap kita pijat-pijat. Di sela-sela jari ya, di sela kaki jari kaki itu kita juga. Sehingga didapatkan kaki yang rileks. Kemudian sama kita angkat ya, kaki kita angkat dan kita pijat lagi, dan setelah itu kita lipat ke atas ya. Ini akan memberikan semacam relaksasi ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Kemudian setelah itu dalam posisi telentang, kedua kaki ya, kedua kaki kita pijat secara bersamaan dan sampai pada pangkal paha itu kita agak kita tekan-tekan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini, sehingga daerah kaki, daerah paha yang kemeng-kemeng jarem, sakit-sakit itu akan sembuh ya. Kemudian kita angkat bersamaan kedua kaki. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya, sampai pantat turut terangkat ya. Ini dengan harapan pelemasan juga bagi tulang belakang agar tulang belakang mengalami relaksasi. Tulang belakang menjadi lemes sehingga pinggang tidak terasa kaku, tidak terasa sakit. Dan kita lipat dan kita pijat lagi.
Setelah itu kita lanjut pada posisi bagian perut ya, masih dalam posisi telentang. Ya, perut kita pijat-pijat. Pijatan perut ini utamanya memang untuk menyembuhkan beberapa penyakit yang berkaitan dengan perut, mungkin perut kembung, perut sakit, juga sebagai upaya untuk penguraian minyak ya, lemak ya, agar lemak yang ada dalam perut itu bisa mencair, yang mana ini juga merupakan sarana untuk diet agar perut tidak gendut ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Yang perlu diperhatikan ya, bahwa di dalam perut itu ada organ yang vital, yang sensitif. Jadi dalam pemijatan perut itu kita harus sangat berhati-hati dan bijaksana ya. Jangan sembarangan atau asal-asalan untuk memijat perut, kecuali kalau ada manfaat atau perlunya ya. Bagi Anda yang mungkin memerlukan jasa pelayanan kami, silakan datang dengan terlebih dahulu menghubungi kami pada WA 08123574304, dan kami akan melayani ya dengan senang hati, dengan biaya sukarela. Jadi kami tidak sengaja tidak memasang tarif, karena motivasinya ini tentu saja pelayanan. Kemudian setelah perut kita lanjut ke sekitar wilayah dada. Dalam posisi telentang kita pijat-pijat seputar dada ya, dada ke arah tangan kiri maupun kanan secara bersamaan, sambil kita tekan-tekan. Ini akan merasakan sensasi yang enak ya. Dan tubuh akan mengalami relaksasi dari bagi seputar wilayah tersebut yang mengalami kemeng-kemeng, sakit, linu dan sebagainya bisa sembuh ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Kemudian setelah sekitar wilayah dada selesai, kita lanjut ke bagian dahi ya, atau kening. Baik kepala samping kiri, samping kanan kita pijat-pijat secara lembut ya. Dan rambut kita tarik-tarik, kuping kita tarik. Bagi yang tadi yang saya katakan dapat menyebabkan vertigo ya. Dengan kita treatment semacam itu, maka kita akan menstimulir saraf-saraf yang ada di kepala ya, sehingga kepala nanti menjadi enak, enteng, tidak pusing ya. Vertigo juga sembuh, hingga nanti kita akan fresh
sehingga kalau kita fresh otomatis inner beauty atau kecantikan yang memancar dari dalam itu akan keluar ya. Inner beauty ini tidak bisa dibuat-buat, bahkan dengan kosmetik sekalipun ya. Ini akan secara alami akan memancar. Ini tandanya apabila kita mengalami tubuh dalam keadaan sehat, baik lahir maupun batin. Dan jangan lupa bagian leher samping kiri samping kanan masih dalam posisi telentang ya. Itu tetap kita pijat-pijat seperti ini. Dengan cara seperti ini maka ya kita akan relax, akan fresh. Setelah semingguan kita bekerja, nanti di akhir pekan akan terasa fresh, dan untuk menyosong hari berikutnya kita akan menjadi lebih optimis dalam hidup, karena di dalam tubuh yang sehat juga ternyata ada jiwa yang sehat. Dan setelah itu bagian punggung ya, dalam posisi telentang, bagian punggung kita pijat-pijat. Caranya tubuh kita angkat ya, kita angkat bagian punggung kita pijat-pijat. Ini akan enak sekali ya, akan terasa enak sekali. Anda bisa mencoba kepada pasangan Anda, sehingga pasangan Anda mendapatkan perhatian yang khusus dari Anda dan merupakan wujud nyata dari kasih sayang Anda ya. Setelah itu kita lanjut pada bagian tangan sebelah kiri dalam posisi telentang. Tangan dalam posisi telentang kita pijat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Dan nanti jangan lupa telapak kanan kita beri pijatan refleksi ya. Kalau tadi dalam posisi tengkurap, sekarang posisi telentang, sehingga lebih mudah kita untuk menjangkau telapak tangan. Dan jari-jari kita tarik-tarik, dan di sela-sela jari kita pijat-pijat lembut. Mungkin ada semacam pertanyaan atau semacam pendapat atau usulan ya. Jangan ragu-ragu, silakan tulis pada kolom komentar. Dan yang perlu diperhatikan, komentar Anda itu harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, agar komentar Anda aman dan tidak dihapus oleh YouTube sendiri ya. Kemudian setelah itu kita lipat tangan ya, dan bagian sisi pundak kita pijat-pijat. Setelah itu kita lanjut pada tangan yang sebelah kiri dalam posisi telentang. Caranya sama. Yang diperhatikan ya, mohon maaf karena saat ini YouTube menerapkan peraturan yang ketat ya terhadap konten. Jadi intinya harus memenuhi standar komunitas dari YouTube agar konten tersebut aman dan tidak dihapus oleh YouTube. Dan juga komentar juga harus yang baik dan sesuai dengan standar komunitas YouTube pula, karena
walaupun hanya sekedar komentar pun bisa dihapus. Jadi kalau Anda merasa komentar dan dihapus, itu bukan karena saya, tapi karena filter dari YouTube sendiri ya. Karena YouTube menerapkan filter. Jadi kata-kata yang tidak sopan, yang kurang bagus dan sebagainya itu bisa difilter oleh YouTube dan tidak nantinya akan dihapus. Kemudian setelah itu kita lipat ya, tangan kita lipat dan kita pijat-pijat seputar pangkal atau pundak ya, sehingga terasa enak sekali. Setelah itu langkah selanjutnya kita angkat ya, untuk memberikan semacam kesetimbangan ya. Dan dalam posisi miring kanan, miring kiri, tubuh kita pijat dengan cara seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Dari bagian pangkal lengan ya sampai ke kaki. Lagi kita pijat lagi, terus kita lipat dan sambil kita tekan-tekan seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Ini merupakan pengulangan ya, agar serangkaian dari proses pijat tadi tidak ada yang terlewatkan dan pijat bisa menjadi efektif, dan bagi yang ada keluhan bisa menyembuhkan keluhan termasuk penyakit. Bagi yang capek-capek, kemeng-kemeng, kaku-kaku tubuhnya otomatis akan sembuh. Ada bokong itu ya, dalam posisi miring itu kita tekan-tekan juga ya, sehingga dalam posisi semacam itu juga mendapatkan relaksasi. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Kemudian kita lanjut pada langkah yang ketiga, yaitu posisi duduk ya. Jadi sistem terapi pijat turut dalam posisi duduk. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Daerah punggung, sekitar punggung kita pijat-pijat. Di situ adalah sumbernya kemeng-kemeng ya, linu-linu, sakit-sakit, dan tidak lupa di daerah pangkal pinggang ya, daerah pinggang kita bisa juga, karena biasanya di punggung dan pinggang itu merupakan pusat dari rasa capek, kemeng-kemeng, kelelahan. Jangan lupa bagian leher dari belakang ya, atau tengkuk kita pijat-pijat lembut, dan akhirnya juga ke kepala dalam posisi duduk. Telinga kita tarik-tarik, kepala kita pijat-pijat, rambut kita tarik ya, pokoknya lengkap. Kening ya, dari arah belakang itu juga kita pijat lagi.
Kemudian kita lakukan treatment ya. Caranya seperti ini, sehingga tubuh benar-benar relax, fresh, dan biasanya itu berbunyi kerutuk gitu ya. Nah, saya kira cukup ulasan terapi pijat urut kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa dukung terus demi kemajuan channel ini, dan sampai jumpa.